Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Saputro. Saya sendiri dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kode Etik Advokat dalam Praktik Pembelaan terhadap Tersangka Kasus Korupsi. Yang pertama, mengapa topik ini penting? Profesi advokat memegang peranan vital dalam sistem hukum, khususnya dalam menjamin HAM setiap warga untuk mendapatkan pembelaan, termasuk bagi tersangka kasus korupsi. Namun, pembelaan terhadap pelaku korupsi sering menjadi sorotan karena bertentangan dengan prinsip moral masyarakat. Advokat sering sekali dihadapkan pada dilema. Di satu sisi mereka memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan kepada kliennya, namun di sisi lain mereka dituntut untuk menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalitas. Hal ini yang membuat penerapan kode etik advokat Indonesia menjadi sangat penting agar proses pembelaan tetap berada di jalur hukum dan etika. Dan ada 3 pertanyaan utama dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana sih bentuk penerapan kode etik advokat dalam praktik pembelaan terhadap tersangka kasus korupsi? Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan kode etik? Dan yang ketiga, bagaimana peran organisasi profesi dalam menegakkan kode etik terhadap anggotanya? Kode etik advokat Indonesia adalah pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku advokat. Advokat itu harus yang pertama bersikap jujur dan objektif, menjaga independensi, menjaga kerahasiaan klien, tidak menyampaikan informasi yang menyesatkan, tidak membentuk opini publik yang memihak melalui media massa. Dalam kasus korupsi, kode etik ini menjadi semacam pagar etika agar advokat tidak terjebak dalam praktik manipulatif yang merusak sistem peradilan. Advokat berada dalam posisi strategis namun rawan. Mereka dituntut untuk membela klien sebaik mungkin tetapi tidak boleh melanggar hukum. Beberapa bentuk pelanggaran yang rentan terjadi: membantu klien menghilangkan alat bukti, memberi keterangan palsu, mempengaruhi saksi, bersekongkol dengan aparat penegak hukum, dan selain itu, tekanan dari klien yang berpengaruh bisa membuat advokat tergoda untuk mengabaikan kode etik demi kemenangan perkaranya. Dalam praktiknya, media sering digunakan oleh tim kuasa hukum untuk membentuk opini publik demi kepentingan klien. Hal ini tentu bertentangan dengan etika profesi. Kode etik melarang advokat mencampur adukan opini pribadi dengan fakta hukum. Saat berbicara ke media, tujuannya jelas, menjaga netralitas dan menjaga proses peradilan tetap murni tanpa intervensi opini massa. Ada beberapa kendala yang dihadapi advokat, antara lain tekanan dari klien yang menawarkan imbalan, ancaman atau intimidasi dalam kasus besar, kurangnya pengawasan efektif dari organisasi profesi, minimnya penegakan sanksi bagi advokat yang melanggar. Kendala-kendala inilah yang membuat implementasi kode etik seringkali hanya bersifat simbolis, bukan sebagai pedoman perilaku nyata. Organisasi profesi seperti Pradi memegang tanggung jawab besar dalam pembinaan dan pengawasan anggota. Tugas-tugas Pradi antara lain, yang pertama menindaklanjuti pengaduan pelanggaran etik, yang kedua menggelar sidang etik, yang ketiga memberikan sanksi dari teguran hingga pencabutan izin praktik. Namun dalam praktiknya efektivitas lembaga ini masih dipertanyakan, apalagi ketika advokat yang terlibat memiliki nama besar atau koneksi politik.
Agar kode etik benar-benar efektif, maka diperlukan komitmen dari semua anggota profesi, penegakan disiplin yang tegas dan transparan, edukasi etika sejak masa kuliah, hukum, peningkatan independensi lembaga etik, partisipasi masyarakat dalam mengawasi perilaku advokat. Dengan begitu, integritas profesi advokat dapat dijaga terhadap sistem hukum semakin meningkat. Dari yang tadi saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa kode etik adalah pedoman fundamental dalam profesi advokat, terutama saat menangani kasus sensitif seperti korupsi. Tantangan dan tekanan dalam praktik yang sangat besar, sehingga integritas pribadi dan komitmen pada etika menjaga hal utama. Organisasi profesi memiliki peran penting dalam memastikan penerapan kode etik berjalan secara nyata. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih mengenai pentingnya kode etik dalam praktik profesi advokat, khususnya dalam menangani kasus korupsi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.